Halo, bisnis perbankan adalah lembaga perantara atau intermediary antara aset dan liabilities atau antara harta dan kewajiban. Di mana pada dasarnya bank tugasnya adalah mengumpulkan dana-dana melalui produk dana pihak ketiga. Ada giro, ada tabungan, ada deposito, dan kemudian menyalurkan lagi dalam bentuk pinjaman atau kredit kita kenal gitu kan, atau pembiayaan dalam dalam konteks memberikan pinjaman gitu. Nah, berapa revenue atau bunga atau pendapatan yang kita dapatkan dari menyalurkan pinjaman atau pembiayaan, kemudian dikurangi dengan biaya dana, ya, kemudian dikurangi lagi dengan biaya overhead cost, kemudian kita kurangi lagi dengan berapa biaya pencadangan atau premi risiko, itulah yang disebut dengan keuntungan bank atau net interest margin. Nah, siapa yang paling berperan untuk menyeimbangkan antara aset dan liabilities? Kita kenal namanya adalah treasury, gitu kan? Nah, pada dasarnya fungsi utama treasury adalah memanage likuiditas, gitu kan? Satu hal lagi, fungsi utama treasury adalah mengoptimalkan dana-dana yang tidak tersalurkan dalam pinjaman. Nah, ini yang penting. Jadi bisa dibilang bahwa treasury ini adalah jantungnya perbankan atau jantungnya bisnis perbankan. Nah, apa saja yang menjadi tujuan daripada treasury? Yang pertama, ya treasury harus bisa mengoptimalkan manajemen likuiditas. Ya, kita tahu bahwa resiko likuiditas adalah risiko yang paling berbahaya yang sangat mungkin terjadi dalam satu bisnis perbankan. Bayangkan, ada orang yang menabung, menitipkan uangnya di dalam perbankan, kemudian uang tersebut disalurkan dalam bentuk pinjaman. Dalam konteks ini, bisa kita bilang bahwa sebenarnya bank itu tidak memegang semua dana dalam bentuk cash, gitu kan? Asetnya ada dalam bentuk pinjaman, ada dalam bentuk surat berharga. Artinya cash yang ada di dalam bank sendiri itu semuanya tersalur atau tidak dalam bentuk liquid, gitu kan? Nah, bayangkan apabila, gitu kan, apabila dana simpanan ini kemudian dilakukan penarikan secara besar-besaran, gitu kan? Bisa jadi bank dalam kondisi krisis likuiditas. Nah, ini yang perlu kita pahami gitu, bahwa dalam bank sendiri ada yang namanya risiko likuiditas, gitu kan. Ada satu pepatah gitu ya yang mengatakan gitu bahwa too much liquidity can kill you softly, gitu kan, but if you under liquidity can kill you suddenly, kan. Kalau bank itu terlalu banyak likuiditas, artinya dia mengalokasikan lebih banyak aset tidak produktif dalam bentuk cash yang liquid, dalam arti lain bahwa dia kurang mendapatkan pendapatan, maka perlahan-lahan profitnya akan turun dan kemudian bank tersebut akan rugi dan bahkan mungkin collapse, gitu kan. Tetapi kalau bank tidak memiliki likuiditas yang cukup dan kemudian terjadi penarikan likuiditas besar-besaran atau kita sebut dengan ras, maka bank itu kemudian tiba-tiba bisa collapse kalau tidak dibarengi dengan manajemen risiko yang mumpuni, gitu kan, dalam hal ini manajemen likuiditas. Nah, peran treasury sangat krusial di sini. Di mana satu sisi treasury harus bisa mengoptimalkan gitu pendapatan atas dana-dana yang tidak tersalurkan dalam pembiayaan dalam kredit. Dalam bentuk apa? Bisa dalam bentuk investasi surat berharga. Ya kan, dia membeli bonds, obligasi baik corporate maupun pemerintah, gitu kan. Dari itu dia bisa mendapatkan yield atau return atau pendapatan. Belum lagi kalau dia melakukan transaksi jual beli, maka dia bisa mendapatkan yang namanya capital gain atau pendapatan dari selisih jual beli surat berharga. Belum lagi transaksi yang lain, dia bisa melakukan transaksi interbank. Nah, artinya dalam kondisi ini tugas treasury adalah mengoptimalkan profit, ya, dengan memanfaatkan dana-dana yang tidak terserap di dalam loan atau kredit. Namun jangan salah, ya, bahwa dalam manajemen treasury ada juga risiko yang harus dimitigasi. Antara yang pertama adalah risiko kredit, gitu kan. Dalam transaksi yang terjadi di treasury sendiri, mereka bercounterparty, gitu. Berarti ada lawan transaksi, gitu kan. Nah, kalau misalnya lawan transaksinya ini tidak bisa mengembalikan atau tidak bisa memenuhi kewajibannya, maka di sini timbul risiko yang disebut dengan gagal bayar. Ini adalah risiko kredit. Apalagi yang berikutnya adalah risiko likuiditas. Bank harus bisa atau treasury punya tugas untuk memanage likuiditas. Lewat apa?
lewat manajemen aset, gitu kan. Ada aset yang dialokasikan ke dalam yang namanya primary reserve, ada yang dialokasikan dalam secondary reserve, ada juga yang dialokasikan dalam tertiary reserve, seperti itu, gitu kan. Tugas yang lain adalah memanage risiko suku bunga, bahwa bank ini terekspos nih dengan pergerakan suku bunga yang terjadi. Tiba-tiba misalnya Bank Indonesia menurunkan atau menaikkan suku bunga, gitu kan. Nah, bank ini apakah dalam posisi atau kondisi yang searah dengan suku bunga? Ya. Yang berikutnya adalah apa? Adalah resiko nilai tukar, gitu kan. Ketika kita memegang satu portfolio forex atau satu portfolio mata uang asing, gitu kan, maka bank ini bisa terekspos dengan kerugian akibat pergerakan nilai tukar. Nah, disinilah fungsi utama terkait dengan treasury. Mungkin ini ya penjelasan singkat mengenai treasury, semoga bermanfaat. Terima kasih.